Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Justinus Martir. Santo Justinus lahir di Nablus, Samaria pada permulaan abad kedua. Sejak kecil, ia mendapat pendidikan yang baik. Ketika beranjak dewasa, ia tertarik untuk mempelajari filsafat sebagai jalan untuk memperoleh makna hidup dan pengetahuan tentang Allah. Pengetahuannya mengenai Yesus Kristus sebagai nabi yang diutus Allah, ia dapati dari seseorang yang secara kebetulan ditemuinya ketika ia sedang mengalami kebimbangan mengenai berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya. Orang tersebut memberinya nasihat agar berdoa kepada Allah untuk memohon terang surgawi agar dapat dimampukan untuk memahami hal tersebut. Selain mempelajari filsafat, ia juga belajar kitab suci. Karena pengetahuannya tersebut, ia kemudian menjadi pembela kekristenan yang tersohor. Ia mengajar di banyak tempat dan menulis banyak sekali tulisan mengenai pembelaan ajaran iman yang benar. Justinus bangga bahwa ia menjadi seorang Kristen yang saleh dan ia bertekad mengamalkan kekristenan yang ia anut seumur hidupnya. Karena pembelaannya yang sangat terhadap kekristenan, Justinus pun akhirnya ditangkap dan dihadapkan ke depan penguasa Roma. Setelah banyak disesah, kepalanya pun dipenggal. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 165. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 42, ayat 15 sampai 25. Pekerjaan Tuhan hendak kukenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak kukisahkan. Segala pekerjaan Tuhan dijadikan dengan firman-Nya. Matahari bercahaya, memandang segala sesuatunya, dan ciptaan Tuhan itu penuh dengan kemuliaan-Nya. Kepada orang-orangnya yang kudus, Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala buatannya yang mengagumkan, yang telah ditentukan Tuhan alam semesta, supaya jagat raya didukung dengan kemuliaan-Nya. Lubuk lautan dan hati diselami oleh-Nya, dan segala rencananya diketahuinya, sebab Yang Maha Tinggi mengenal segala sesuatu yang dapat dikenal dan menilik tanda-tanda zaman. Yang sudah diberitahukannya, dan juga apa yang datang,
dan bekas dari apa yang tersembunyi pun disingkapkannya. Tidak ada pikiran satupun yang terluput daripada Tuhan, dan perkataan manapun tak tersembunyi baginya. Ciptaan besar dari kebijaksanaannya rapi diatur olehnya, oleh karena dari kekal sampai kekal ia ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau diambil daripadanya, dan ia tidak membutuhkan seorang pun sebagai penasehat. Betapa eloklah segala ciptaan Tuhan, tetapi hanya sebagai bunga api sajalah apa yang nampak. Semuanya hidup dan tetap tinggal untuk selama-lamanya, guna setiap keperluan, dan semuanya patuh kepadanya. Segala-galanya berpasang, yang satu berhadapan dengan yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakannya kurang lengkap. Yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain, dan siapa gerangan pernah kenyang-kenyang memandang kemuliaan Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman dan doa. Kata orang, kesempatan tidak datang dua kali. Barangkali itulah situasi
yang dialami oleh Bartimeus, si buta yang disembuhkan Yesus, dan dikisahkan dalam Injil hari ini. Impian Bartimeus untuk bertemu Yesus sang guru yang kesohor karena ajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukannya tiba-tiba saja menggelinding di hadapannya. Bartimeus sangat mungkin telah mendengar tentang Yesus. Apalagi saat melintasi Yeriko menuju Yerusalem bersama dengan para muridnya, Yesus sementara berada di puncak ketenarannya. Popularitas Yesus karena menyembuhkan ribuan orang, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menenangkan badai dan mengusir roh jahat, barangkali telah sampai ke telinga Bartimeus. Dan tiba-tiba saja sang superstar itu melintas di hadapannya. Sorak-sorai dan gegap gempita halayak ramai yang tumpah ruah mengikuti Yesus di jalan kota Yeriko, sehingga ikut menghentak si buta Bartimeus dari kegiatan rutin mengemis di pinggir jalan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menanggapi kehadiran Yesus ketika ia tahu bahwa Yesus berada di sekitarnya. Dengan penuh keberanian dan keyakinan, ia segera berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Masalahnya ialah seruannya dikumandangkan di ruang terbuka, di tengah-tengah hingar-bingar luapan kegembiraan massa yang bersukacita bertemu sang idola. Seruan Bartimeus bukan saja berpotensi tak terdengar oleh Yesus, tetapi bahkan Bartimeus sendiri ditegur agar diam karena tentu saja mengganggu kenyamanan halayak yang sedang senang-senangnya. Saudara-saudariku terkasih, Bartimeus tidak menyerah. Ia menggencarkan usahanya dengan seruan yang lebih nyaring. Usahanya berbuah manis. Yesus memperhatikan seruannya dan menyuruh untuk memanggilnya. Bahkan, orang-orang yang sebelumnya berusaha mencegah Bartimeus untuk berseru memohon pertolongan Yesus berubah mendukung dan meneguhkannya untuk mendekat kepada Yesus. Bartimeus percaya teguh kepada Yesus. Ia gigih dan tekun dalam permohonannya kepada Yesus. Yesus kemudian mengganjarnya dengan pemulihan penglihatannya karena Bartimeus tidak menyerah di hadapan kekurangan fisiknya maupun tantangan dari halayak ramai. Pada titik ini, si buta Bartimeus adalah teladan iman yang kokoh dan contoh tentang berdoa tanpa jemu. Semoga demikian. Amin.